Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sade dan Baik, saya Nuliaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Tifirka Inila. Dalam kondisi ini, fokus pegiat proposal pada suatu budaya yang terletak di Desa Posangi Tengah, Kabupaten Probolinggo. Desa ini secara geografis menjadi kawasan akulturasi budaya. Desa tersebut rupanya mendapat delegasi dari struktur budaya tersebut, yakni ater-ater. Konflik literatur dengan seiring berjalannya zaman selalu ingin menguji suatu budaya. Salah satunya ini budaya ater-ater yang perlunya kita geluti dalam lingkup relevansinya pada perkembangan zaman saat ini. Ukuran lainnya, budaya ater-ater diulas persoalan manfaatnya pada masyarakat tersebut dan bagaimana caranya ater-ater terus diproduksi oleh agen-agen pada ruang dan waktu tersebut. Keberadaan budaya ini terus saja mengalir, namun sayangnya pengajian pada fenomena ini masih samar dalam pemahaman secara literatur oleh agen-agen yang berada di Desa Posangi Tengah. Upaya ini dilakukan untuk menguji secara teoritis dari beberapa fakta yang didapati untuk memperoleh pembahasan baru dalam budaya ater-ater serta membuat konklusi. Budaya ini tidak berjalan masif sepanjang waktu, hanya saja berjalan secara frontal terjadi pada fenomena masyarakat Posangi Tengah. Agensi ini muncul bukan seperti upacara budaya pada suatu etnis dan suku. Akan tetapi budaya ini terwarisi secara luhur dalam upaya mengekspresikan rasa syukur kita dalam segi konteks tertentu. Budaya ater-ater sendiri berhasil eksis dari generasi ke generasi berikutnya yang berada di Desa Posangi Tengah. Dalam kajian lapangan, pegiat berhasil memperoleh beberapa data, yakni ater-ater dilakukan di hari-hari besar Islam dalam bentuk beberapa sajian makanan tradisional yang berbeda di setiap kondisi perayaan. Hal ini didapatkan dari salah satu partisipan pada tanggal 14 April 2022. Budaya ini secara autentik keberadaannya, namun sekiranya perlu juga dikuatkan lagi oleh pengkajian teoritis dari beberapa metode. Terima kasih. memakai dua kerangka yang menurut kami sih agak ideal lah dengan tradisi ater-ater, yakni habitus dan ranah, dan selanjutnya adalah strukturasi. Adapun habitus dan ranah adalah konsepsi yang dibawa seorang pemikir postmodernisme, yaitu Pierre Bourdieu. Dalam wilayah reproduksi budaya dan sosial, Bourdieu mengatakan bahwasanya habitus adalah konsepsi kunci untuk memproduksi suatu budaya dan sosial. Adapun ranah sebagai persepsi yang menjadi pelaku media dari suatu budaya-budaya yang diproduksi oleh habitus itu tadi, lingkungan. Jadi ada semacam akselerasi untuk melakukan ataupun mengerjakan suatu konsensus dan lalu disampaikan pada suatu gerak aksi ataupun praktik. Dan selanjutnya Anthony Giddens. Nah, di sini Anthony Giddens dalam teori besarnya yaitu adalah strukturasi, di mana strukturasi itu di mana Anthony Giddens dengan teori strukturasinya mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai hak untuk menciptakan lingkungan, hak untuk memakai suatu lingkungan, struktur ataupun suatu budaya, itu adalah hak manusia. Namun ada beberapa garis besar yang tidak boleh kita pahami lah. Ada garis besar yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwasanya katanya Giddens, penyebutan dalam masyarakat ataupun subjek itu lebih ke agen. Lah katanya si Giddens, agen tidak bisa membantah suatu konsensus struktur. Namun agen juga bisa menciptakan suatu konsensus dari struktur melalui kontestasi idea itu tadi. Kontestasi idea. Namun si agen itu tidak bisa membantah. Adapun membantah suatu budaya, dia keluar dari suatu budaya.
dan agen juga berhak menerima ataupun menolak suatu budaya ataupun konsensus sosial yang ada di suatu masyarakat. Jadi pemikiran dari seorang Anthony Giddens itu adalah dengan teori strukturasinya membatalkan, ingin membuat dialektika of control dalam simpang siur pemikiran modern ataupun kontemporer di tanggapan tentang adanya dikotomi antara struktur dan subjek ataupun objek dan subjek. Jadi gitu, sekian. Desa Pesangit Tengah ini termasuk desa yang lumayan pelosok dan masih kental akan tradisi yang turun-temurun. Dan contohnya yaitu tradisi Atrater. Saya mengambil sampel yaitu tradisi Atrater sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi masyarakat Pesangit Tengah itu para tetangga memberikan hidangan makanan. Biasanya yaitu hidangan makanan manis sebagai bukti perayaan dan sodako atau sedekah untuk para tetangga. Jadi fungsinya itu sangat baik. Jadi fungsinya sangat banyak dan penerapannya pun secara turun-temurun. Meskipun sekarang era modern, tetapi para orang tua di desa Pesangit Tengah mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan tradisi ini juga. Jadi di samping tradisi itu dilaksanakan, di sisi lain juga memiliki sebuah fungsi. Nah, bagi warga di desa Pesangit Tengah, tradisi Atrater memiliki makna sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar keluarga, antar tetangga, antar masyarakat dan umat muslim pada umumnya. Hal ini terlihat jelas pada kehidupan warga desa yang nampak saling harmonis satu sama lain. Ikatan sosial ini terlihat jelas dengan masih lestarinya tradisi Atrater di desa Pesangit Tengah. Adanya tradisi ini tersebut memberikan fungsi di berbagai aspek di kehidupan warga desa. Yang pertama yaitu fungsi dalam aspek sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi Atrater memiliki fungsi nyata dalam kehidupan sosial sebagai media antar sesama manusia. Melalui Atrater, warga desa Pesangit Tengah menjaga hubungan kekerabatan, hubungan dalam tetangga, dan hubungan antar masyarakat. Lewat Atrater, warga desa juga membangun solidaritas dan stabilitas sosial. Selain itu, tradisi ini juga memungkinkan untuk saling berbagi keuntungan kolektif lewat interaksi sosial mereka dalam melaksanakan tradisi Atrater ini. Yang kedua yaitu fungsi dalam aspek agama. Tradisi Atrater merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk menjaga silaturahim, bersedekah, saling tolong-menolong, bersyukur, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya tradisi Atrater, warga desa Pesangit Tengah dapat menjalankan hidup yang islami tanpa harus meninggalkan kearifan lokal, karena nilai-nilai Islam sendiri memiliki kesamaan dengan fungsi dan tujuan tradisi Atrater. Dan yang ketiga yaitu fungsi dalam aspek budaya. Nah, Atrater adalah tradisi masyarakat Madura yang sampai saat ini masih ada dan lestari. Dengan demikian, Atrater termasuk khazanah kebudayaan lokal yang diakui mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Dalam tradisi ini terkandung makna yang dibingkai melalui tradisi. Tradisi Atrater mengajak para pelakunya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghargai kehidupan sosial. Pertanyaan ketiga ya, Mas Amir. Kapan biasanya tradisi ini dilakukan?
dengar